Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika. Anak-anakku tetap semangat. Dan kalau kalian nanti tidak paham atau masih kurang paham, boleh menanyakan semua materi fisika di kolom komentar ya. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan semuanya gratis anak-anakku. Tinggal klik subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya sampaikan. Langsung saja. Ya, hari ini kita akan belajar tentang momen gaya atau torsi dan momen inersia. Dalam peta konsep, momen gaya atau momen inersia itu masuk dalam bahasan dinamika rotasi ya. Sedangkan dinamika rotasi sendiri masuk dalam bahasan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Jadi kita nanti akan dalam dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Yang akan kita bahas adalah dinamika rotasi benda tegar dan keseimbangan benda tegar. Pada dinamika rotasi benda tegar kita akan mempelajari tentang torsi atau momen gaya dan momen inersia. Kemudian di dalamnya nanti juga akan kita bahas gerak menggelinding, energi kinetik, momentum sudut, dan hukum kekekalan energi mekanik. Langsung saja kita langsung pada topik pembahasan momen gaya atau momen atau torsi. Momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Kalau gaya itu penyebab benda bergerak linear atau gerak lurus, tapi kalau momen gaya mengakibatkan benda berotasi. Ini contohnya, orang melepas ban ya, atau memasang, itu dia harus memutar skrupnya. Nah, dalam pelajaran fisika ini kita lanjutkan, jarak antara sumbu putar di sini skrup itu dinamakan lengan gaya. Kita baca keterangannya ya. Jadi berdasarkan gambar di atas, orang memberikan gaya kepada kunci sehingga kunci dapat memutar baut. Baut berfungsi sebagai sumbu rotasi, sedangkan perpanjangan garis gaya disebut garis kerja gaya. Itu gambarnya yang agak terpotong ini ya. Jadi ini garis kerja gaya. Jika gaya F yang diberikan tangan, garis kerja gaya tegak lurus, ini tegak lurus terhadap lengan kunci, maka lengan kunci ini berfungsi sebagai lengan gaya. Namun jika gaya yang diberikan tidak tegak lurus lengan kunci, maka lengan gaya merupakan jarak yang tegak lurus dari sumbu rotasi dengan garis kerja gaya. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Ini kalau gaya dan momen lengan gaya tegak lurus, maka torsinya rumusnya torsi sama dengan R kali F. Jadi tegak lurus atau 90 derajat. Tapi kalau membentuk sudut theta, torsinya itu sama dengan R kali F sin theta. Keterangannya ada di bawah ini. Torsi ini momen gaya, satuannya Newton meter. F gaya yang bekerja, satuannya Newton. R adalah lengan momen atau lengan gaya meter, dan theta sudut yang terbentuk antara garis kerja gaya F terhadap lengan momen R.
pelan-pelan ya, semoga paham. Nah ini, karena momen G merupakan besaran vektor, maka selain memiliki nilai besar juga memiliki arah. Contohnya seperti ini, batang ABCD yang masnya diabaikan bekerja gaya F1, F2, F3, dan F4. Berapakah besar momen gaya bila batang diputar pada sudut putar A titik A titik A, kemudian B titik C. Coba kita kerjakan ya. Kalau diputar di titik A, jadi cara mengerjakannya seperti apa gitu ya. Diputar titik A, jadi ini saya ganti warnanya kayak yang biru ya. Ini kalau diputar nah kenapa ini di titik A, maka F1 10 Newton, R1 0, F2 4 Newton, R2 2 meter ya, betul ya. F3 5 Newton, R3 berapa ini? 2 tambah 1 3 meter. F4 10 Newton, R4 2 tambah 1 tambah 3 berarti 6 meter. Maka torsi di titik A sama dengan torsi 1 tambah torsi 2. Nah, torsi 3 ini arahnya berlawanan dengan torsi 2. Kalau torsi 2 positif, maka torsi 3 adalah negatif. Kenapa? Karena ini besaran vektor. Torsi 4, F1 R1, F2 R2, F3 ya, 3 plus F4 R4. F1 nya berapa? 10, 0, F2 nya 4, R2 nya 2, F3 nya 5, R3 nya 3, F4 nya 10, R4 nya 6. 0 plus 8 min 15 plus 60, betul ya? 68 kurangi 15 sama dengan 8 kurangi 5 3, 6 kurangi 1 5 Newton meter. Itu kalau diputar di titik A. Kemudian permintaannya tadi kalau diputar di titik C. Ini kalau diputar di
di titik C. Maka F1 nya tetap 10, R1 nya 3, F2 nya 4, R2 nya 1 meter ini Newton, F3 nya 5, R3 nya 0 karena di titik C, F4 nya 10 Newton semua, R4 nya 3 karena dari titik C. Kemudian total torsi di titik C tadi titik A, torsi 1 mengakibatkan benda bergerak searah jarum jam 1, karena torsi 2 arahnya berlainan maka min. Nah, torsi 3 dibebas, positif boleh, negatif boleh. Kenapa? Karena kan hasilnya 0. Kemudian torsi 4 mengakibatkan arahnya searah jarum jam, berarti positif 4. F1 R1, F2 R2 plus F3 R3 plus F4 R4. F1 nya bukan 0 ini 10 berarti ya, 10 Newton, F4 juga 10 kali 3 4 kali 1, F3 nya 5 kali 0, F4 itu berapa tadi? 10 kali 3, 30 min 4 ya, betul ya, 4 kali 1 ya, plus 0 plus 30, 60 dikurang 4, 56 ton meter. Itu kita lanjut soal nomor selanjutnya ya ini ya. Ini adalah R1, R2, kemudian ini adalah R1. Kemudian F1 20 Newton, R1 adalah panjangnya 4 meter, kemudian sudut altetanya adalah 60 derajat. F2 adalah 12 Newton, R2 adalah 2 meter, sudut tetanya adalah sama 60 derajat. Jadi yang kita ambil yang tegak lurus ini adalah kita ambil sin ya di muka sudut. Ini juga kita ambil yang sini. Jadi di mukanya sini ya. Ini juga sini yang di mukanya. Maka torsi di titik A itu sama dengan torsi 1 positif
karena torsi 2 berlawanan arah, maka ini adalah min torsi 2 adalah F1 R1 sin 60 dikurangi F2 R2 sin 60 juga. Nah, kita ngambilkan F1 nya berapa ini, 20 kali 4 kali setengah 0,5 kurangi 12 kali 2 juga kali setengah, ini ketemu 80, setengahnya 2 berarti 40, ini ketemu 12, hasilnya 28 Newton meter. Ya betul ya, 28 ya. Ini 10 kali 2 8, 3 kurangnya. Ya, langsung kita lanjutkan bahasan berikutnya adalah momen inersia. Momen inersia disimbolkan I itu merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya atau sifat lembang pada gerak rotasi. Momen inersia juga dapat menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan benda rotasinya. Jadi kalau berputar dia bertahan berputar, kalau diam dia akan bertahan diam, sifat lembang benda ya. Benda yang sukar berputar atau benda yang sulit dihentikan saat berputar memiliki momen inersia yang besar dan sebaliknya. Momen inersia didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dan kuadrat jarak partikel dari sumbu rotasinya. Lanjut, maksudnya seperti apa? Rumus momen inersia I sama dengan mr kuadrat. Momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, M massa partikel, R jarak partikel dari sumbu pusat rotasi. Jika terdapat sejumlah partikel dengan massa masing-masing M1, M2, M3 dan memiliki jarak R1, R2, R3 terhadap poros, maka momen inersia totalnya adalah jumlah momen inersia setiap partikel. Contohnya sigma I sama dengan sigma M kali R kuadrat, jadi M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R2 kuadrat dan seterusnya. Atau secara pengintegralan dapat tulis dengan bersamaan I sama dengan integral R kuadrat dm. Kita lanjut, kita ambil contoh susunan 3 buah massa titik seperti gambar berikut. Jika M11, M22 dan M33 kg, tentukan momen inersia pada poros P ya. A pada poros P. Poros P M1 sudah ada ya, kita tinggal isi R1 nya aja. M1 sudah terlanjur 1 kg, R1 nya 0, M2 2 kg, R2 nya dikasih koma ya. R2 nya kalau dari P, M2 1 meter, M3 3 kg, R3 kalau dari P 2 meter. Maka I diputar titik P sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. I1 nya M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat
M3 R3 kuadrat. M1 nya berapa? 1, R1 nya 0 kuadrat ditambah M2 2 kali 1 kuadrat R2 tambah 3 kali 2 kuadrat ketemu 0 ditambah 2 tambah 12 ya, jadi ketemunya 14, satuannya kilogram meter persegi. Itu kalau sumbunya porosnya P. Sekarang kalau porosnya Q, kita ganti warna supaya agak beda ya. Poros pada poros Q, poros Q M1 1 kilogram, R1 1 meter, M2 2 kilogram, R2 0, M3 3 kilogram, R3 nya adalah berapa itu? 1 meter. Maka momen inersia di titik Q I1 I2 tambah I3, terus I1 M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat, M1 nya 1, R1 nya 1 kuadrat, 2, R2 nya 0, M3 nya 3, R3 nya 1 kuadrat, berarti 1 tambah 0 tambah 3, hasilnya berapa? 4 kilogram meter kuadrat. Ini untuk penjelasan momen inersia. Kita lanjut supaya agak lebih paham. Nah, kalau seperti ini, yang pertama A diputar pada sumbu X. Nah, sumbunya X merah ini, berarti yang memiliki jarak hanya M4 dan M4 dan M2. Maka I pada sumbu X itu hanya I4 tambah I2. Kenapa? Karena I1 sama dengan 0, I2 ada, I3 juga sama dengan 0 karena R nya 0, I1, I3, I5 juga 0 ya. Nah, sekarang ini M1 nya M4 ya, M4 R4 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat, ini di garis ini 4 ini. M4 berapa? M4 4, R4 jaraknya dari sumbu X 1 kuadrat, M2 berapa? 2, R2 jaraknya terhadap sumbu X adalah 1, jadi hasilnya adalah 6 kilogram meter. Sekarang kita lanjutkan yang B. Ini pulpennya diganti aja ya, Bu, warnanya hijau aja.
Yang B, sumbu putar pada poros Y. Sumbu putarnya di Y. Berarti kalau Y sumbu putarnya, yang memiliki momen torsi adalah I di Y itu hanya, kita mulai, I1 jelas tidak punya, kalau Y, I4 tidak punya, I1 tidak punya, yang punya I5 ditambah I2 tambah I3 ya, I5 tambah I2 I3. Kenapa? Karena kalau pada sumbu Y, I4 ini adalah 0 ya. Jadi kalau pada sumbu Y, I4 ketemunya adalah 0. Terus I1 juga 0. I5 M5 R5 kuadrat M2 R2 kuadrat M berapa itu? 3 R3 kuadrat M55 R51 kuadrat M22 1 kuadrat M33 kali 1 kuadrat ketemu 10 kilogram meter persegi. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel momen inersia pada benda tegar. Pada batang silinder itu adalah berapa itu? 1/12 ml kuadrat. L itu panjang silinder, M massa silinder. Tapi kalau diputar pada ujungnya, kalau ini pada sumbu putarnya, ini sumbu putar, titik berat PM ya, titik beratnya. Kalau di ujungnya 1/13 ml kuadrat. Jadi ini adalah arah mutarnya. Ini adalah tempat mutar, ini sumbu putarnya. Ini sumbu putarnya. Ini sumbu putarnya. Ini sumbu putarnya. Ini sumbu putarnya, mutar-mutar ya. Ini sumbu putarnya yang ada, nah sumbu putarnya. Nah, jadi ini ada rumus-rumus sumbu putar, sumbu putar, sumbu putar. Maka momen inersinya kalau putar di pas titik beratnya dengan di ujung beda. Kalau di titik beratnya 1/12, kalau di ujung adalah 1/3 ml. Kita lanjutkan. Nah, menentukan momen inersia benda tegar dengan prinsip teorema sumbu sejajar. Berdasarkan tabel di atas yang tadi, kita telah mengetahui bahwa momen inersia batang silinder bermassa M dengan panjang L yang porosnya melalui pusat massa IPM sama dengan 1/12 ml kuadrat. Untuk mendapatkan momen inersia pada silinder yang bergerak pada ujung batang, maka dapat digunakan dengan prinsip teorema sumbu sejajar dengan persamaan sebagai berikut. I S sama dengan momen inersia titik pusat rotasi, ini ada pindah ya. IPM momen inersia benda di pusat massa. Kemudian M massa benda, D jarak antara titik pusat massa ke titik rotasi. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Maksudnya kita kasih contoh aja. Nah, ini misalkan ini di pusat massa. Jadi kemudian digeser ke titik A di ujung. Maka I di momen inersia di titik A itu sama dengan rumusnya I di pusat massa ditambah
M kali D kuadrat. I di pusat massa berapa? Dilihat tabelnya. I di pusat massa 1/12 ml kuadrat. Kita lihat 1/12 ml kuadrat. Terus M, D nya berapa? D nya adalah setengah L kuadrat, maka ketemu 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 gitu ml kuadrat. 1/12 ml kuadrat ditambah 3/12 ml kuadrat, ketemunya 4/12 ml kuadrat, atau berapa? 1/3 ml kuadrat. Nah, apakah betul kalau dari pusat massa pindah di pusat massanya 1/12, setelah digeser setengahnya menjadi 1/3 ml kuadrat? Kita lihat daftarnya ya, ini dari 1/12 ya, ini kalau di pusat massa, kalau di ujungnya 1/3 ml kuadrat ya. Ini untuk pembahasan momen gaya dan momen inersia. Ya, demikianlah pembelajaran jarak jauh hari ini. Karena waktunya memang sangat sedikit, dan silahkan tombol subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi ujian saya yang baru. Silahkan bertanya, akan saya jawab lewat kolom komentar ini, akan saya jawab dan akan saya kirimkan video-video penjelasan materi fisika SMA. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.